Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi bareng gua Bro Bri di Bro Bri Live episode 94 ya bareng Jeremy Liman, CPO Paper.id. Mmm, ini pertama kali ya ngadain sore ya. Sebelumnya itu nggak pernah sore nih. Either siang gitu ya, jam 1 atau jam 8 malam biasanya. Ini pertama kali sore, sekalian lah ngetes coba gitu ya, apakah teman-teman lebih nyaman yang mana. But anyway, nggak kemarin sih, tadi sebenarnya ngelempar, dan ini topik yang menarik ya sebenarnya bahasannya ya. Kenapa sih kok banyak product manager itu nyerah gitu ya. Jeremy ini bukan pertama kali nih gua invite, jadi kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, gua lupa kemarin ngobrol tentang apa ya. Eee, gua lupa. Tapi ini yang kayaknya kemarin tuh lebih ke arah, startup gitu ya, as a founder creating business gitu. Nah, sekarang kita lebih bahas tentang product management side-nya, gitu. Kemarin sebenarnya udah dijadwal lebih awal sih, cuman lagi nggak match nih waktunya. Nah, Bro Jeremy dari sini, kita sambut dulu sama-sama. Halo Bro, apa kabar? Halo, Bro Bri. Thank you tadi intronya, and ya thank you nih udah mengakomodasi jam segini juga. Gue yang thank you, sorry banget nggak bisa siang, biasanya siang bisa kan? Iya iya, ternyata ini pertama kali jam 5 sore ya berarti ya. Benar benar, Mari kita lihat apakah gitu. orang-orang lebih apa lapar jam segini atau lebih haus akan knowledge gitu ya. You never know until you test. Betul betul. Oke. Sip. Hmm. Lu kemarin kan sebenarnya gue invite awal ini ya di Januari ya. Lu kemarin katanya lagi ke luar. Ngapain tuh? Oh pas di, Ya agak nge-freeze. aduh iya ini semoga nih jangan kayak ngalu lagi nih, sering-sering nge-freeze nih. Sorry, ini koneksi gua. Ini Oh, oke koneksi oke gua. oke. Ini koneksi gua ini. Gue kira ini karena laptop yang laptopnya lagi. Eh, Enggak, enggak. Itu kemarin lu ada dari mana? Dari ngurusin apakah kayak gitu? aduh lupa ya, pas Liburan kah atau apa? Januari, kayaknya lagi banyak Januari. acara aja deh pas di awal Januari itu ya. Nggak tahu kenapa pokoknya Januari ya banyak Hmm. acara, banyak planning-planning juga di company. Jadi ya nggak bisa pas di awal Oh, Januari itu padahal udah dijadwalin. Tapi gue nggak enak lah, of course ya. I try to make it up gitu ya. Dan ini mungkin satu hari setelah Valentine banget gitu. Kita ngobrol-ngobrol. oke. Thank you. Lu ini di Jakarta berarti sekarang ya? Jakarta, Jakarta. Oke, Jakarta, oke. kantor juga di Nah, Jakarta. topiknya lu nggak tahu di mana sih? Pepper tuh di mana sih? Sekarang kita di Kebun Jeruk sebenarnya. Oh, ya ya. Masih di sana kan ya? Berarti di Silicon Valley ya? Di Daerah-daerah sekitar situ. actually kita baru Nggak di pindah sih. Sulawesi Actually sih? kita baru pindah. Lokasinya Sebelumnya di mana? itu sebelumnya kan di Sunter sebenarnya. Sebelumnya kita di Sunter, Oh. Suntercon Valley gitu ya. Walaupun ya mungkin startupnya cuma ada satu atau dua di sana. Tapi ya sekarang mungkin lebih Tapi dekat kan ke ada Astra di sana. ada siapa di Sunter? Oh Astra. Astra, ya Astra sudah bukan startup lah bro. Iya, tapi mereka divisi digitalnya kan lagi mulai ya. Oh Mulai. mulai, siap, Mulai. siap. Tapi ya sebenarnya kita sekarang di Kebun Jeruk, pas sampingnya si Wisma AKR tuh atau AKR Tower. Dan actually mungkin buat pendengar di sini kita ada company visit sih. Kita lagi ada open office tanggal 27 Februari. Jadi kalau ada yang tertarik bisa coba meng-apply di apa ya mungkin ada di LinkedIn atau di IG kita. Mungkin sorry pesan Lalu sponsor lebih sedikit nih. banyak. Boleh boleh banget. Lu ada beberapa opening. Ah, mungkin nggak cuma di produk ya. Produk ada Hmm. beberapa, tapi ya I think kita masih ada a few openings lah, either di tech, di operations juga ada. Ya macam-macam sih. Ya again, puji Tuhan, insya Allah. Always happy to hear someone is opening a vacancy ya. Oh iya, iya, makanya ya again, puji Tuhan dan insya Allah. Tahun kemarin kan layoff ya. Hmm, Sekarang ada layoff, tapi masih ada vacancy ya. nih. Jadi gue happy. Buat teman-teman bisa nih di visit. Yang paling update di mana? Di company website lo atau di LinkedIn lo atau di mana openingnya? Mungkin coba di LinkedIn kali ya. Di LinkedIn sih biasanya pasti selalu ada yang paling update nih.
Oke, di LinkedIn company punya jobs ya, berarti di Betul, paper.id bagian betul. jobs. Sip. Atau teman-teman di visit, ada Mas Odi. Apa kabar Mas Odi? Ya, Oke. kasih tahu teman-teman lu Mas, ada opening tuh. Di tempat gua soalnya ini, Bro, jadi di Flip kan kemarin sempat ada layoff ya di awal Januari. Jadi ya who knows ya. Ada beberapa opening. Ya, Ada beberapa yang cabut juga, kabur aja dulu. kabur aja dulu. Baik. Ya baru Aduh. di sini gue ada dengar kabar teman satu kantor, satu tim malah kabur. Ya bukan kabur sih, maksudnya dapat opportunity di luar gitu ya, akhirnya keluar juga. Ya turut berbahagia. Always happy ada teman yang dapat ngeluasin inilah networknya dia. Ya. We never know ya, ntar siapa tahu kerjaan, siapa tahu klien, siapa tahu partner kan, we never know kan gitu kan. Jadi jadi kita juga sama lah, mungkin ya yang keluar ada gitu ya, tapi ya yang masuk juga ada. Bahkan lucunya mungkin kita udah ada 3 atau 4 orang ya sekarang ya, yang mungkin udah pernah sempat keluar dari Paper ID, terus sebenarnya masuk lagi. Gitu ya, sebenarnya masuk lagi. Itu biasanya tanda company-nya bagus kan? Biasanya nih. Semoga. Kalau jelek mana mau sih masuk lagi. Betul. Semoga begitu tandanya. Tenang, nggak gue swap gitu. Dengan yang aneh-aneh gitu ya. Mungkin kebantu juga dengan kantor yang sedikit lebih baru. Oke. Sip. Nah, coba cek Mas Odi, ada beberapa opening tuh, siapa tahu agak rare tapi ya happy lah teman-teman opening. Ya. Jadi office visit itu ngapain Bro di tanggal 27 itu? Oh, jadi office visit kita biasanya sih of course bakal ada a little bit of tour di kantor kita. Cuma ya tenang, ini bukan kantor yang gede gimana banget, mungkin 10-15 menit turnya kelar biasanya. Ya terus as usual sih mungkin ada semacam perkenalan aja sih. Perkenalan dari tim HC-nya, mungkin dari senior management bakal ada yang ya sampaikan 1-2 patah kata lah. Untuk ya. Ini segmen lu berarti sebenarnya siapa nih? Fresh grad aja kah atau orang-orang yang dari company lain apa gimana nih? Wait, good question. Tapi kalau Bro Bri juga tertarik gimana mau? Cek dulu siapa yang nonton nih. Oh iya. Ya, apa ya? Gue actually nggak tahu. Kayaknya sih open to general. Tapi asumsi gue sih pasti ya akan lebih datang atau ya akan lebih apply ya lebih ke fresh grad lah, Bro. Ada link nggak buat daftar gitu? Itu bebas kan? Maksudnya semua orang kalau ingin tahu tentang paper, ingin lihat-lihat, ingin tahu lah tentang paper.id. Iya. Ada link atau apa gitu buat daftarnya atau apa gitu? Ada nggak? Aduh, linknya ya. Sebentar, gue cari dulu nih. And then gue kasih tunjuknya di mana? Di tanggal 27 kan? Masih kenapa? Oh iya, nanti gue share di message atau chat di sini atau gimana? Boleh. Kalau ada sekarang gue share di sini nih biar bisa langsung orang daftar gitu ya. Kalau nanti nggak apa-apa juga gue share di grup sama di channel. Siap. Oke, yang di sini kali ya. Wah, tapi baru pertama nih dengar ada startup yang kayak open office itu. Dulu kalau di kampus tuh kan kayak jurusan ada apa sih namanya? Jurusan kuliah gitu ya, ada yang sharing gitu kan. Mirip-mirip kayak gitu kan konsepnya kan sebenarnya kan. Oh, yes, menurut gue iya, betul. Cuma kan balik lagi ya, mungkin kalau kita ini selalu takutnya apakah di Paper ID ini beneran jualan software atau dikiranya kita jualan kertas HPS sama ATK gitu ya. Dan mungkin orang takut kayak, aduh ini anggaran ATK-nya udah baru di-cut gitu ya. Nanti gimana di Paper ID survive gitu. Nggak bisa jualan kertas lagi. Iya, nanti pusing gua. Jadi mungkin kita mau meluruskan faktanya gitu bahwa oh tenang aja kita bukan jualan kertas ataupun ATK. Tapi itulah mungkin ya gimana kita juga building beberapa solution software ya produk-produk kita yang
ya benar-benar dipakai, apakah ini dari UMKM atau sampai mungkin beberapa enterprise juga, gitu ya. Ya lebih ke sana sih, bro. Tapi sekarang klien lo UMKM doang atau udah ada enterprise? Dua-duanya sih ada, tapi again, of course, most of the focus kita masih ke UMKM sih. Oh, malah fokusnya UMKM ya? Betul, masih fokus mostly di UMKM. Oke. Ntar ini gue bikinin linknya supaya lebih pendek. Oh iya ya, Supaya mau sorry itu bikin tadi QR. gue pas cepet banget. Sambil start, kita kan mau bahas tentang kenapa PM itu banyak PM yang menyerah. Aduh, betul. Ini waktu kemarin lo lempar topik ini menarik kan, tapi gue ada dua take nih tentang topik ini. Satu, menyerah jadi PM. Ya. Udah nyerah pas bikin produk gitu ya. Jadi too quick to give up, kan? Ini kebetulan banget ada some happening gitu ya yang baru terjadi gitu. Jadi gue ada bahasan juga lah tentang ini. Bikin gue yang mana? Yang lo maksud sebenarnya yang mana? Mungkin ya mungkin menyerah ini kan macam-macam ya, gitu ya. Apakah ya mungkin yang lebih general gitu ya, lebih ke melihat startup, industri, tech scene gitu. Aduh, dengan ya berita-berita di awal tahun lah ya, misalnya bro, kejutan dan shock di ekosistem startup di Indonesia. Dan ini sih benar cukup serius sih, karena apa ya, mungkin ya nggak terlalu menakutkan orang-orang di sini gitu ya, tapi emang kan gue juga ada board meeting pas di Januari, terus ya mereka itu kayak iya ini kalian gimana nih, ini apa nih ya pokoknya ada showing some inilah ya, definitely saying ya nggak mengadres directly tentunya tapi definitely ada beberapa investor yang akan memikir dua kali sih gitu ya on investing either on new startups atau bahkan yang ngelihat existing portfolio-nya mereka gitu. Dan ya tentu sih kita di posisi yang mungkin bisa lebih nyakinin kayak ya tenang aja sih gitu ya. Mungkin again of course apa ya, kalau jokes-nya kita ke investor kita akan bilang oh ya mungkin kan kalau company yang itu kayaknya report-nya rapi banget gitu ya, terus selalu on time. Sedangkan kalau kita mungkin reportnya sebenarnya masih belum terlalu rapi sama biasanya nggak terlalu on time. Jadi kayaknya ya we have nothing to hide gitu sebenarnya. Ya. Tapi again, apakah mungkin ini ya menyerah karena aduh kok ternyata nggak seperti yang dijanjikan ya mungkin beberapa startup ini. Dan tentu of course ya saat gue juga starting untuk lebih nge-lead tim produk di kita. Dan ini kan mungkin terakhir udah sempat gue share juga ya, bahwa ya gue pun juga mungkin baru nge-lead tim produk itu baru setahunan lah sebenarnya. Tapi udah dibilangnya jadi CTO gitu ya. Ya ternyata emang produk itu sangat multifaceted dan misterius at the same time gitu ya. Dan makanya orang mungkin terkecimpung di produk. Dan ini kan it's a interview question ya, gue sering nanya gitu ya, kayak lu kenapa sih masuk ke produk gitu ya, bro tuh produk ini apa, and ya orang itu ya sering kali salah kaprah sebenarnya waktu mereka ini mau masuk sebagai produk. So contohnya misalnya begini bro, gitu ya, kan misalnya mau masuk produk ini yang tadi jurusannya lebih ke IT, CS, or maybe information system juga gitu. Tapi makin ke sini gitu ya, gue ngeliat tahu ternyata orang produk yang bisa sukses ini juga banyak background-nya mereka. Dan gue pun juga lumayan again sering dengerin podcast lain juga gitu ya, atau nonton video di YouTube. Ya apa ya, gue dengar bahkan ada orang yang tadinya was like an ex-psychologist ya bisa jadi kayak a good product manager juga sebenarnya. So it's very interesting gitu ya, very interesting.
Dan mungkin emang gitu ya, orang kan waktu masuk ke produk, oke, mungkin ada salah satu yang sering diajarin di product management kan it's about product development life cycle nih, atau software development life cycle. Kayak misalnya Scrum and Sprint gitu ya. Kayaknya, delivery sama project management ini ditekenin banget di ya mungkin oleh di beberapa course atau beberapa topik gitu ya. Tapi makin gue kesini gitu ya, gue justru lama-lama makin bingung gitu. Ini kalau product manager gue cuma mikirin delivery doang gitu ya. Kapan dia mikirin mau bikin produk apa nih actually gitu ya. Gak tau bro, itu lu apakah sempat mengalami juga gitu ya, atau gimana? What's your take on that? Kalau yang gue ngelihat ya, memang di yang early gitu ya, dan sekarang di kebanyakan company yang mulai nge-adopt, fase pertamanya biasa kayak gitu ya, delivery dulu. Kan gitu. Karena biasanya strateginya udah decided top down gitu kan, terutama buat yang gede-gede nih, strateginya udah decided, and how to solve itu udah decided. Misalnya strateginya adalah gimana caranya kita create produk baru yang give us revenue. How-nya kita bikin produk ini, speknya kayak gini, dan jalan kan gitu kan. Yeah. Gitu. Biasanya kayak gitu dulu kan, dan it's fine, nggak ada masalah kan gitu. Itu eksekusi itu juga matters a lot kan sebenarnya kan. Antara eksekusi yang bagus dengan yang jelek itu wah bumi dan langit lah. Ya. Gitu. Nah, kebayang sih mungkin. tapi next. Sorry, lu lanjut. Lanjut. Oke. Lu. Ya mungkin gue juga awal sebatu sih, karena emang di awal-awal kita kondisinya lebih kayak gitu sih. And emang karena di saat itu juga ya bro, di awal-awal ya mungkin kan meng-hire yang namanya anak tech atau engineers itu susah ya. Jadi emang lebih harus di micromanage sih in the early days. Nah, tapi mungkin waktu kita udah nge-hit sekitar 100-an orang di company, dan sebenarnya tech-nya ini udah lebih mature, itu udah, sebenarnya tech-nya itu udah bisa lebih ditinggalin sih. Kalau gue lihat ya. Tech-nya itu udah lebih bisa ditinggalin, dan jadi mungkin ibaratnya ini kalau di kita ada yang namanya kayak shift left lah, gitu loh. Shift left. Jadi sebenarnya tech-nya pun juga, dari segi project management-nya sendiri pun juga udah bisa lebih handle sendiri. Mereka udah bisa lebih, benar-benar ngedalamin gitu ya, requirements-nya ini apa, building the architecture dulu beforehand, dan lain-lain. Ya itu juga dibantu oleh ya one of our partners, the CTO yang emang sempat baru join last year juga. Ya itu kebantu banget sih, gitu. Nah, jadi di saat itu gue lihat kayak, ya kalau kayak gitu berarti produknya ini benar-benar harus lebih cari jualan lagi nih, gitu ya. Cari produk yang lebih bisa jualan. Tapi tadi kalau di lu gimana tuh? Benar itu benar kayak gitu. Jadi memang menurut gue ya nggak bisa lo expect kalau company yang baru starting out gitu ya, atau produk yang di early phase gitu, kemudian lo bisa freedom mikirin apa yang mau dibikin, strateginya gimana, definitely cannot. Karena ya bet-nya itu nggak sebanyak yang lain. Tapi nanti akan ada pelan-pelan, dan ini kayak spektrum kan, makin gede company, makin banyak orangnya, makin nggak bisa top down. Kenapa? Karena ya leadernya, Jeremy putus, bentar. Halo, sorry, tadi sedikit keputus bentar. Nah, makin company gede, makin leadernya kan tetap ada beberapa orang aja ya. Even if nanti leadernya itu nambahnya itu tidak secepat nambahnya jumlah orang yang di working level. Betul. Sehingga top down itu akan less efektif. Gitu. Ya kalau lo sebenarnya semuanya top down, yang bawah itu akhirnya nggak ngapa-ngapain kan. Jadi yang ada adalah banyak, ini anak-anak ngapain nih? Gitu. Jadi itu akan kejadian. Jadi pada akhirnya memang harus ada disupport dari bottom up initiative sebenarnya. Karena seringkali juga begitu yang ada di atas ini company membesar juga, visibility dari yang atasnya juga mulai tertutupi gitu ya. Nggak semua kelihatan. Sementara yang di bawah ini yang working level benar-benar kelihatan, ini nih problemnya tuh di sini nih, tapi yang atas seringnya nggak sadar. Ya. Gitu. Apalagi ya tidak semua leader itu mau terjun ke bawah, bro. Nah, tidak semua leader mau terjun ke bawah. Gitu. Well, itu udah. Ada tuh yang mainnya di atas doang, gitu.
ada tuh kayak gitu. Definitely gue ada cerita buat itu gitu ya. Nah, Boleh. nah tapi mungkin itu menarik, bro, karena dua hal ya, gitu loh. Again, of course ya gue suka ada ya ngobrol atau interview juga sama beberapa product managers gitu ya. Dan gue suka bingung gitu ya, kalau misalnya, iya nih, gue di produk itu, ya pokoknya kita ngerjain apa yang foundernya bilang gitu ya, apa yang CEO-nya bilang, atau mungkin the worst version yang gue pernah dengar tuh adalah, oh iya investornya merasa mereka si foundersnya ini manajemennya harus bikin apa, harus kemana, and then diturunin nih ke produk gitu ya. Gue kayak sangat menarik, sangat menarik gitu ya. Again bro, gue nggak tahu lu ada pernah melewati hal-hal seperti itu atau enggak gitu ya. Tapi gue setuju banget sih gitu ya. Again, gue aja merasa sometimes as a founder and of course di manajemen gitu ya. And again, gue tipe yang lumayan hands-on actually. Tapi baik lagi gitu ya, gue merasa yang di working level ini pasti akan lebih ngerti gitu ya, akan lebih ngerti mereka ini lagi planningin apa, customer atau usernya ini minta apa atau pain points apa gitu ya. Jadi ini kan harusnya konteks itu mereka yang paling tahu nih, gitu. Mereka yang paling tahu. Nah, tugas gue berarti lebih kayak, again, investor gue ini kan pasti mereka mau ya growth 5x lah atau 10x lah gitu ya misalnya. Nah ini coba gue konekin dong, gitu ya. Coba gue konekin. Given the insights yang didapat di lapangan sama dari investornya ini, ya berarti apa nih gitu ya? Apakah produk yang udah di planning ini udah bener atau belum? Gitu. Tapi ya tadi gitu, kayak ini kalau emang cuma dari satu sisi doang sih, biasanya it won't work out well ya, bro. It won't work out well. Nah, satu lagi juga, I think ini valid point banget yang tadi lu bilang gitu ya. Beberapa leadership misalnya cuma di atas saja gitu ya. Dan mungkin ada suatu saat lah ya, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu, ya mungkin di saat itu emang gue juga merasa kayak ya masih banyak banget yang harus di-handle gitu ya. Tapi begitu kita udah scaling a certain point, di mana gue udah bisa lebih mengdelegate nih beberapa kerjaan gue, supaya jadi nggak terlalu penuh banget, dan gue ada a bit more spare time gitu ya. Nah, kita emang bikin dan tentuin satu new core value, namanya itu adalah user is our boss. Gitu. User is our boss. Jadi gue selalu bilang nih, bukan gue ya bos lu ya, gitu ya. Yang bakal minta lu melakukan apa will be your user, gitu loh. Dan kita cukup yakin bahwa kalau lu emang benar-benar bisa serve your user very well, ya ini pasti akan eventually serve the company well juga, gitu. Dan bro, ada company mana sih yang selama ini gitu ya benar-benar mereka bisa serving their user base atau customers really well, and then tiba-tiba kayak gagal gitu ya atau kayak hancur? Kayaknya sih harusnya 9 dari 10, I think they'll be successful ya. Ya contohnya misalnya kayak Amazon lah, an example yang gue suka ini, gitu. Nah tapi balik lagi nih, ini kan menarik ya. Mungkin kalau kita sambungin dengan ekspektasi teman-teman PM, yang again background-nya lebih ke IT gitu ya, project management dan lain-lain. Mungkin karena mereka bingung kayak, gue kenapa ya harus kayak ketemu user ya, gitu ya. Gue kenapa harus ketemu user gitu ya. Kadang-kadang harus kayak ketemu offline juga. Waduh. Again, pertama kali kita roll out ini, banyak yang bingung loh, kayak beneran? Itu beneran? Inilah. Iya, lumayan. Nah, tapi again, recently kita benar-benar lebih shift left lagi, gitu ya. Kita aja bahkan nge-set KPI bahwa anak produk ini mau level manapun,
gitu ya, even gua gitu loh, and even senior management di Paper ID. Itu harus ada visit 2 user per bulan. Oh, ya. Harus ada visit user 2. Itu Dan bagus. di kita menurut gue lebih penting lagi, bro. Karena produk gue kan bukan kayak e-commerce ya. Bukan ride hailing atau food delivery juga nih. Yang mungkin, anak-anak gue bisa pakai sehari-hari. Bisa pakai sendiri, ya benar. Iya. Tapi produk gue nih namanya B2B invoicing, B2B payment. Kayak aduh, nggak bakal ada ngerti gitu ya. Nggak pernah tahu kayak faktur itu apa sih gitu ya. Kayak kenapa faktur penjualan itu misalnya butuh ada materainya gitu ya. Mungkin mereka nggak akan sadar sampai mereka benar-benar merasakan sendiri lah kadang-kadang. Itu bener banget. Tapi gue kaget sih. Ada yang tadi ya sampai bingung dan heran harus ketemu sama customer. Itu hidupnya PM ketemu sama customer. Dia jadi voice-nya customer, harus jadi voice user loh. Kenapa? Nah betul tuh, lu mungkin juga udah lebih berpengalaman lagi daripada gue. Ya aneh gitu. sih. Itu serius sih aneh sih. Karena memang bener yang lu bilang, apalagi produk lu bener ya, bukan produk consumer sih. Jadi nggak bisa kayak lo coba-coba sendiri, pakai sendiri gitu ya. Dan seringnya di B2B, ini B2B nih seringnya. Dan ini yang gue kan ada fractional juga ya, dan ini fractional gue tuh B2B. Yang seringnya itu sales rep-nya itu atau orang account-nya itu seringnya klien kita ada yang minta ini, dan yang diminta tuh solution kan, tanpa dia kasih problemnya. Gue selalu nih, gue pengen tahu problemnya apa. Belum tentu ini the best solution kan gitu kan. Mungkin ini best solution buat company-nya dia, belum buat yang lain, dan belum tentu best solution buat company-nya dia doang kan gitu kan. So we need to understand the problem actually, dan itu nggak bisa kecuali lo ketemu, ngobrol langsung, tahu feel-nya, day to day-nya kayak gimana kan gitu kan. Harus, nggak bisa itu di skip itu. Ya, setuju. Ada yang komen di sini. Your boss is user ini. Oke. Yang demanding malah dari internal. Nah, ini seru nih gitu ya. Debat for all ages gitu ya. Nah, tapi bro, mungkin yang lebih seru lagi. Gue recently ada dengar juga dari Chief Product Officer-nya Brex. Dan Brex ini kan mungkin agak mirip-mirip juga ya sama kita, tapi lebih di global. Dia aja bilang kayak, gua mah bahkan anak produk gua nih nggak cuma ketemu user nih, tapi kalau dia nge-launch satu produk baru, gitu ya, dia harus bisa jualan ke 25 customer pertama. Terus gua kayak, ini seru juga ya, ini gimana ya, anak produk gue bisa survive atau nggak ya? Kalau bisa jualan ke 25 customer pertama. Tapi itu gue baru tahu sih. Dan tapi menurut gue itu sesuatu yang bagus ya, bro. Karena kalau lo tidak bisa jualan, artinya you don't really understand the pain point kan sebenarnya kan. Nah, betul. Lo bisa jualan, lo tahu, di situ pain point-nya, dan lo bisa deliver, ini lo value-nya, mereka sampai beli, that's good berarti kan. Betul. Dan emang kan yang namanya eksekusi ya, kayak ujung-ujungnya kan kayak kalau lu ya istilahnya kayak game yang lu bisik ke siapa, and then siapa bisik ke satu orang lagi dan lain-lain. Itu kan ya satu akan memperlambat dan kedua kan akan mengdistorsi message-nya ya dan communication-nya gitu. Jadi lucunya dia pun juga bilang bahwa ya gue itu udah nggak percaya nih sama yang namanya kayak product marketing. Misalnya, kayak semua anak produk gua harus ngerti gimana jualan dan gimana harus ngerti juga kayak product messaging-nya, positioning-nya buat user, gitu. Jadi, nah ini mungkin again balik ke mismatch expectation di awal lah, menurut gua ya. Dimana again mungkin banyak orang mikir kayak nih gua lebih kayak mikirin technical aja, tapi ya banyak hal lainnya juga harus dipikirin. Gitu loh, kayak lu gimana jualannya, gimana marketingnya. Ya mungkin istilahnya udah kayak mini CEO lah, si anak-anak produk ini ya. Harusnya gitu gak sih? Emang dari awal gitu gak sih? Harusnya ya.
Harusnya. Sebenarnya mikirin gimana caranya produknya dia jalan dan dipakai sama user dan successful kan. Dan it doesn't stop at nothing gitu. Gue di kantor nih lagi dimintain tolong ngerjain rilis satu produk tambahan lah ya, yang eksperimental kan gitu kan. Dan ya semuanya mulai dari operations-nya, malah kalau pas orang customer support-nya lagi nggak ada, ya gue yang nge-cover, gue yang ngelayani user pakai WhatsApp gitu ya, bantu jadi customer support. Ya harus dikerjain gimana terus kalau lo mau produk yang sukses ya harus kayak gitu kan. Itu kan nggak bisa. Ya nggak ada alasan gue lagi nggak bisa. Setuju. Yang gue baru sadar ternyata di tempat lo masih banyak yang belum familiar dengan seperti itu ya, mindset kayak gitu ya berarti ya. Masih banyak yang mindsetnya itu lebih ke arah ke ini handling ke tim teknisnya, nge-build-nya gitu ya berarti. Mungkin dibilang banyak sekarang udah mulai berkurang lah. Oke. Udah mulai berkurang. Tapi masih ada yang kayak gitu berarti ya, walaupun sudah berkurang berarti kan? Ya, tapi gini, mungkin kan walaupun mereka merasa kayak gua udah nggak harus terlalu ngurusin teknis atau delivery lagi. Tapi bukan artinya kan lu bisa langsung shifting mindset mereka bahwa lu harus sering-sering nih ketemu user gitu ya, kayak ibaratnya lu ubah mindset mereka jadi kayak orang sales gitu ya, yang kayak kerjanya kayak cuma keliling-keliling gitu, ketemu user, ngobrol-ngobrol. Ya udah pasti beda bro gitu ya. Ini kan mungkin secara personality aja kan juga ya beda lah. Misalnya sama orang sales yang lebih outgoing, bawel. Jadi ya seru juga sih. Mungkin ngelihat managing change ke sana itu juga ya cukup menarik lah, gitu ya. Gue bisa ada satu yang mau gue sampaikan ke lo ya. Boleh. Kalau lo jadi PM dan tugas lo itu adalah interfacing aja gitu ya. Aja dalam tanda kutip ya, kerjanya kan tetap banyak ya. Interfacing dari business requirement ke technical gitu ya, memastikan project lancar segala macam. Ada kayak perasaan aman dalam tanda kutip. Misalnya, gue kerja nih. Gue kerja, sudah deliver something, gue sudah give value ke company gue gitu ya. Sementara kalau sukses atau enggaknya produk, itu jauh lebih random lagi. You have done your best belum tentu. Nah, betul. Udah lu mati-matian kayak gimana, risetnya oke, bagus semuanya oke, semua setuju, rilis, yang beli cuma 1, 2, lu bingung gimana. Gitu kan. Jadi itu yang lebih, dan memang susah ganti mindset kayak itu, bener banget susah sih. Lu jadi insecure, aduh gimana gitu. Nah, itu mungkin gue nge-reframe-nya lebih kayak gini, bro. Dan ini baik lagi ya, menurut gue buat beberapa orang ini lumayan susah, gitu ya. Istilahnya kan gini, kalau gue disuruh kerja apa oleh bos gue gitu ya, ya baik lagi. Ibaratnya lu ini cuma kayak interfacing doang, gitu ya. Gue cuma hanya menjadi messenger, gitu ya. Menjadi messenger sama maybe a little bit of designer lah, gitu ya. Tapi kalau misalnya bro, produknya gagal, gitu ya, what will you do, gitu ya. Lo kan pasti akan mikir kayak, ya ini kan kemarin bos gue yang suruh gue bikin gitu ya. Ya kalau gagal ya bos gue kali geblek gitu ya. Salah bos gue nih gitu ya, bukan salah gue gitu loh. Nah itu setuju tuh, kayak mungkin mindset-nya pun jadi berbeda gitu loh. Mindset-nya jadi berbeda. Again, apakah ini kayak merasa nyaman, comfortable, atau kayak istilahnya lu jadi nggak punya skin in the game gitu ya, skin in the game. Tapi baik lagi gitu ya, kalau gue benar-benar kayak anak produk gitu ya, yang harusnya mencari growth gitu ya, yang harusnya mencari apa yang benar-benar dibutuhkan user supaya company-nya ini bisa grow. Ini harus dari lu nih, gitu ya, ini harus dari lu, gitu loh. Yes, mungkin bos lu akan bilang A, mungkin user lu akan bilang B, mungkin tim komersialnya akan bilang C, gitu ya. Tapi decision-nya harus di lu, gitu. Dan gue emang suka bilang bahwa if you can do this right, kalau lu bisa melakukan ini dengan benar, harusnya lu bisa ketemu nih produk-produk yang mungkin
bisa memberikan istilahnya kayak 10x growth lah, gitu ya, growth yang 10 kali buat perusahaannya. Lalu kalau misalnya mencoba 10 hal, 10 inisiatif gitu ya, ya anggap aja secara default ya 7 udah pasti gagal lah, gitu ya, 7 udah pasti gagal. 2 mungkin ya hasilnya increment 10%, 20% gitu ya. Ya, Tapi mungkin 1 deh yang benar-benar bisa mencapai 5x atau 10x. Gitu. Nah, itu benar. itu jadi mindset yang emang apa ya? Cukup unik gitu ya, cukup unik. Gue cukup yakin nggak banyak anak produk sebenarnya bisa lumayan ngerti sampai ke sana, especially if they're quite junior lah ya. Ya. Tapi ya menurut gue ya realita di startup adalah produk itu yang benar-benar harusnya mencari growth for the company. Gitu. Dan gue pun selalu bilang gitu bahwa ya Paper ID ya we are product and tech first company nih. Jadi produknya ini harus benar-benar yang menentukan ya growth path-nya ini bakal kemana. Ya, ya. Dan yang sampai tadi benar sih. Jadi emang banyak produk anak-anak produk itu yang mungkin karena memang benar ya masih junior dan kebanyakan itu ya udah akhirnya lebih karena deliver gitu ya, without truly understanding kenapa sih gitu ya kita ngerjain ini. Gue ingat tadi pagi setiap Sabtu kan gue ada kayak apa sih ada non-profit yang gue kerjain matchmaking lah, jodohin orang kayak gitulah ya. Nah itu kan kita ada aplikasinya, kemudian ada beberapa yang bantu juga, dan kita lagi ngerjain fokus kita salah satunya sekarang lagi conversion rate dari register ke ngisi data, isi CV lah buat di ini. Nah kayak gitu-gitu. Kalau kita nggak benar-benar punya first principle thinking yang bagus dan nggak punya user empathy yang bagus, misalnya dikasih metrik nih, metriknya conversion rate, maka ini orang-orang ini kalau misalnya salah bisa jadi kayak, oh ini conversion rate-nya cara naiknya gimana? Oh yang jelek-jelek kita buang aja. Jadi maksudnya cara untuk naikin conversion rate itu bukan dengan membantu orang yang kesulitan, tapi dengan yang jelek-jelek ini nggak usah kita kasih try gitu. Jadi dia nggak kotorin gitu. Ini kan jadi mindsetnya nggak salah. Betul. Gitu. Jadi kayak conversion rate ke orang yang beli dikit nih. Berarti yang nggak mau beli nggak usah kita kasih halamannya. Nggak gitu konsepnya bro. Beda. Gitu kan. Lu harus bantu cari cara why dia kesulitan, intentnya ada atau enggak, setelah intent ada itu ada yang ngeblok dia atau enggak kan gitu kan. Bukan lu buang mereka dari populasi sehingga conversion rate-nya naik. Ya gitu-gitu. Nah itu nggak banyak tuh yang seperti gitu, junior, bener sih. Nah menarik sekali bro, ini entah kenapa kok kayaknya jalan pemikiran kita mirip-mirip gitu ya. Which gue emang mau nyambungin bahwa nah tadi kan mungkin apa ya, yang tadi lu bilangin ini kan it's a bit apa ya, mungkin ranahnya ini udah lebih masuk ke strategic atau critical thinking-nya anak-anak produk kan. Dan emang misalnya contoh, and again, menurut gue kayak conversion rate ini, this is a very good example, gitu ya. Karena ya baik lagi mungkin gue sudah melihat selama 5-6 tahun bahwa anak produk itu gitu ya, mungkin dikasih problem kayak lu harus naikin conversion rate, gitu ya, lu harus turunin churn, gitu. Tapi mereka ini nggak sadar gitu ya bahwa yang namanya conversion, yang namanya churn, itu tuh problemnya tuh sangat kompleks loh, actually, gitu ya. Sebenarnya tuh sangat kompleks. Dan contoh yang gampang kayak lu bilang tadi kan gitu ya, oh lu mau naikin conversion ya gampang lah gitu ya, lu kecilin aja funnel atas tuh gitu loh. Tapi di satu sisi gue juga pernah gue juga pernah lihat ya, of course the counter example di mana kayak marketing nih lagi mau kejar ya user target lah atau audience target lah, mereka gedein nih top of the funnel gitu ya, and then ya ujung-ujungnya conversion rate juga turun gitu loh. Nah jadi kan faktor yang emang bisa menentukan si conversion rate ini sebenarnya banyak banget nih, gitu. Dan contoh misalnya, apakah conversion rate ini yang paling penting, gitu ya? Karena misalnya, ya mungkin, ya ini mungkin udah 4-5 tahun yang lalu sih, tapi kan mungkin baik lagi ya, startup sangat dimanjakan oleh
Dan konsumen juga dimanjakan oleh yang namanya cashback lah, voucher lah gitu ya. Ya baik lagi bro, kalau usah konsumen gitu ya. Gua aja kalau melihat ada di e-commerce satu ada voucher diskon di yang satu nggak ada diskon, ya gue bakal pergi ke yang diskon gitu ya. Gue pun mikirnya juga begitu. Jadi gue nggak bisa menyalahkan mereka juga sih. Tapi tadi gitu loh. Oh, kalau lu juga cuma mau mengoptimize conversion dengan cashback gitu ya, mungkin akan kena juga ke retention sama churn Ya. gitu. Dan jadi, berarti nggak bisa. Lu nggak bisa cuma memecahkan yang namanya conversion rate ini, dan lu juga cuma melihat dari ya conversion doang. Ya. Ya. Lu actually harus mapping yang gua sebut namanya problem space. Gitu. Problem space ini beberapa apa aja gitu ya. Mari kita coba explore semua ini dulu gitu ya. Makanya baik lagi gitu ya, even walaupun gue suka kadang-kadang again minta lu harus kerja cepat bla 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 dan lain-lain, misalnya ya memang di startup kan harus fast pace ya. Tapi kalau lu juga kerja cepet tapi apa ya, working hard but not smart, ujung-ujungnya sama aja bohong. Ya. Ujungnya sama aja bohong. Menarik. Ya benar. Jadi benar tadi nggak bisa lo cuman ngelihat cuman problem conversion doang. Kalau tadi gue first principle thinking-nya ya lo conversion naik tapi orang yang di convert tetap sama angkanya, buat apa lo naikin conversion rate? Tujuan akhirnya kan kita pingin membesar ujung belakangnya kan sebenarnya. Bukan lo cuman bersih-bersih conversion rate naik doang, itu satu. Kedua, kalau lo gede belakangnya, balik nggak mereka? Kalau balik lo perlu keluar duit berapa buat diskon dan promo lagi supaya mereka balik kan gitu. Jadi itu menarik dan penting, dan memang iya benar nggak bisa terlepas dari satu sama yang lain. Ini ada yang komen juga yang tadi role PM itu emang nggak natural, by default emang nggak sering muncul gitu ya, karena memang lo harus siap dihajar. Dan memang gimana yang lu bilang tadi ya, jadi bikin produk tuh emang lu keluarin 10, jalan 10, yang paling berhasil 1-3 itu udah bagus, sisanya gagal. Betul banget. Iya. Kalau nggak siap gagal, nggak siap disalahin, nggak bisa bro. Ya, dan jadi, approach-nya juga mirip-mirip kayak harus yakin banget, ini jalan, kan jalan, ya gimana? Ntar besok gitu lagi yakin ini produk bagus. Kalau dari awal nggak yakin, ngapain dikerjain kan gitu kan? Ya. Dan apa ya bro? Ya mungkin ya gue nggak tahu ya. Gue kan dulu kan emang mungkin ya sekolah kalau di Indonesia kan mungkin cuma sampai SD doang ya. Setelah itu kan gue lebih di luar negeri sebenarnya. Tapi ya nggak tahu sih apakah mungkin hal-hal ini tuh menurut lu lumayan dilatih nggak sih gitu ya saat misalnya kuliah atau kayak SMP SMA di sini. What's your take on that? Gue penasaran aja sih gitu ya, mungkin pengen mendengar perspektif dalam hal ini. Bukan pertama kali sih, gue waktu ngobrol sama Gugo, Listiarso Warstuargo, kalau lo tahu dia ex-engineer di Meta itu, ya dia juga bilang hal yang sama ya. Jadi memang kayaknya pendidikan di sini memang nyatanya orang dengan karakter yang lebih ke arah risk averse gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa, ya sudah, ada yang nanya, dia siapa yang mau coba jawab, dia bisa, dia diam aja. Gitu kalau di sini gitu tuh. Kalau guru, ini siapa yang bisa jawab, dia nggak mau kelihatan lebih jago dari teman-temannya, dia pilihnya humble. Itu ketawa. Itu mau pamer bisa aja nggak mau gitu, apalagi kalau lo ambil kesempatan yang lo nggak tahu ini bakal jalan atau enggak, malah less likely lo bakal jalan, kan namanya eksperimental ya, pasti banyak gagalnya. Ya gitu sih. Cuman orang-orang yang memang sudah terlalu terbiasa dan memang akhirnya ya udah biasa ngerjain aja, udah biasa memang agak rebel gitu ya, agak peduli urusan apa kata orang lain, seperti setan lah kayak gitu-gitu ya. Akhirnya mau ngerjain gitu. Oke, ya. Make sense sih. Oke, ya baik lagi ya. Mungkin gue juga merasa ya mungkin waktu dulu banget lah ya, waktu gue masih SD gitu ya, kayak di sini kan mungkin lebih menekankan kayak lu ujian gitu ya harus kayak benar gitu ya. Jadi sebenarnya mentality that ya kalau if you get things wrong atau ya if you fail gitu ya malukan banget atau jadi stigma gitu ya. Ya itulah, dan hal yang lu bilang gitu ya kayak kalau lu jadi kayak orang yang suka nanya kayaknya jadi
musuhin satu kelas gitu ya. Udah waktunya pulang nih, lu nanya lagi, aduh gurunya jelasin lagi. Itu gak pernah digituin. Betul, Pak. Aduh. Iya, anak gua pas ditanyain kayak, oh subjek apa yang lu paling suka gitu ya. Oh subjek pulang ke rumah gitu dia bilangnya. Dismissal dia bilangnya, pulang ke rumah. Oke. Nah, tapi menarik sih bro, maksudnya gue juga merasa kayak emang buat lu bisa apa ya, mungkin again understanding that problem space yang tadi gue bilang. Ya, lu ini juga harus kayak tahu banyak hal lah, gitu ya. Lu harus tahu ya tadi gitu loh, kayak lu harus tahu marketing gitu ya, lu harus tahu mungkin bisnis in general ya secara financial atau kayak konsepnya ya mungkin bagaimana bisnis grows gitu ya. Fase-fase bisnis juga misalnya early stage, growth stage dan lain-lain juga it helps. Dan kalau gua kan juga sebenarnya pegang divisi data juga ya, bro. Dan gue merasa kayak untuk menghubungin beberapa konsep-konsep di produk tadi gitu ya dan problem-problemnya, really understanding that datanya itu dan gimana kita bisa connectin beberapa metrics doing the analysis itu juga penting sih, itu juga penting ya, gue merasa. Karena baik lagi ya, mungkin sudah sangat sering sekali kita melihat atau mendengar anak muda kita melakukan sesuatu inisiatif, bagus nih Pak inisiatifnya gitu ya, conversion rate-nya meningkat gitu ya. Meningkatnya berapa persen ya? Mungkin gue akan tanya gitu, meningkatnya berapa persen deh? Dan mungkin tadi gitu, kayak oh lu meningkatin conversion rate ini, apakah ya tadi gitu ya, kayak oh berarti top of the funnel-nya yang mengecil seberapa gitu. Ya, that understanding and apa ya, mungkin sense buat numbers-nya nggak terlalu ada kayak apa ya kadang-kadang ya belum setajam itulah, belum setajam itu. Emang harus dilatih sih. Itu kalau nggak biasa tuh emang nggak ngerti. Lebih ke arah kayaknya tadi gue baca postingannya siapa ya. Dia cerita waktu dia pertama jadi product manager disuruh analisa funnel. Dia buka dashboardnya terus bengong. Ini apa yang gue liatin? Ini apa yang gue liatin? Problemnya di mana? Nggak tahu. Gitu kan. Mungkin benar-benar harus di guide dulu sih karena belum pernah ya. Ya menarik. Dan gak tau ya kalau gue sih dulu emang kuliah sempat belajar ya kayak ya statistika kayaknya ambil 1 atau 2 kelas seinget gue. Tapi gak tau ya ini apakah biasanya kalau apakah lu ajarin sendiri gitu ya atau atau ya nih ada buku statistika gitu ya lu belajar sendiri deh. Biasanya gini, kalau gue ya tergantung orangnya. Jadi kalau memang dia udah punya experience sebelumnya, ekspektasinya dia paham gitu ya. Tapi kalau memang dia benar-benar baru intern, ya diajarin satu-satu, harus di-guide sih, nggak bisa enggak. Ini gimana cara lihatnya, gimana cara solve-nya gitu ya. Emang kalau lu ngajarin orang baru ya mau nggak mau kan gitu kan. Betul. Ini ada satu lagi, bro. Jadi terkait produk ini biasanya nih, saat lu bikin satu produk kan selalu there's never one feature away from success kan sebenarnya. Nggak ada nih yang namanya, oh tinggal dikit lagi, tinggal itu doang, kalau itu di fix ntar orang pakai. Tinggal itu doang, di fix conversion rate naik, kagak bakal ada kayak gitu. Kadang itu always about incremental improvement kan. Gitu. Nah, cuman sayangnya tuh banyak yang selalu, dan ini termasuk gue sendiri ya, gue kayak kalau udah excited bikin produk susah, ini kita bakal dipakai orang nih, ini orang bakal happy banget ternyata rilis. Oh gitu-gitu doang ya. Kan sedih tuh selalu ada gitu ya. Lo pernah ngalamin gitu kan? Dan gimana, how do you deal with that? Mungkin fun fact-nya gue sendiri pun apa ya, mungkin jarang kali ya, kayak jarang ada, ya seperti yang gue tadi bilang gitu ya, kayak oh ya lu mau bikin apa sudah terserah lu gitu ya, gak harus kayak ngikutin gue banget gitu. Tapi mungkin gini, kalau gue biasanya emang udah kurang lebih tahu lah ya, kayak oh yang gue bikin ini misalnya 10 nih gitu ya, anggap aja kalau udah selesai semua 10 gitu ya. Dan ya gue juga tahu gitu ya, mau bikin sampai 10 dengan standar gue mungkin bisa kayak 1 tahun gitu ya, 1 tahun. Jadi kayak
Ya kalau emang tim gua udah bikin kayak sampai level 3, level 4 gitu ya. Uh, Terus ya again mungkin mereka merasa kayak agak kecewa gitu ya. Gue bilang kayak ya nak perjalananmu masih panjang sebenarnya. Gitu ya. Perjalananmu emang masih panjang, tenang aja. Gitu loh. Tenang aja. Ya karena kalau buat bisnis, bro, menurut gue emang apa ya? Software-nya pasti jauh lebih kompleks lah. Ya. Gitu ya. Apa yang bisnis butuhkan itu benar-benar kayak bahkan lu mungkin udah bikin 8 aja gitu ya. Kalau lu belum bikin yang ke-9 nih gitu ya. Mungkin user masih bisa churn. User masih belum bisa pakai lu dengan full. Gitu. Kayak contoh simpelnya gitu ya. Contoh simpelnya mungkin kayak feature-nya semuanya udah bagus banget, lengkap banget. Terus misalnya kalau buat bisnis gitu ya. Satu hal yang penting misalnya hal-hal kayak access, roles, permission. Itunya belum ada atau itunya kayak kurang 1 atau 2 nih gitu ya. User bakal kayak aduh belum bisa nih gue pakai gitu ya nanti admin gue bisa ngelihat ini itu dan lain-lain jadi nggak bisa gue belum bisa pakai lah gitu udah bro gitu aja kayak oke, guys yuk mari kita bikin ini lagi gitu ya. Iya. Iya. Nah, ini kan sebenarnya berhubungan ya kalau feeling gue ya sebagai seorang karyawan karena saat gue bikin sesuatu, saat gue mau nunjukin gitu ya bahwa ini performance appraisal nih, waktunya performance appraisal. Ini nih delivery gue, ini yang impact yang gue ciptakan gitu ya. Itu kan akhirnya kalau misalnya kita akhirnya ketemu sama hal seperti itu kan akhirnya ya gue nggak apa-ngapain nih. Akhirnya takut nggak perform, dinilai nggak oke segala macam. Itu pasti ada tuh kayak gitu. Nah, gimana tuh caranya supaya PM tuh atau nggak cuma PM sih sebenarnya, teman-teman di bagian lain kan juga terikat dengan itu ya. Marketing juga atau sales juga sama aja kan sebenarnya kan. Gimana cara lo untuk ensure bahwa mereka tuh paham bahwa kalaupun lo nggak bisa make it secara outcome, emang ada hal-hal yang nggak bisa semuanya tuh ya measure outcome-nya doang gitu. Artinya output-nya udah kelihatan nih setengah udah kayak gitu ya. Itu gimana caranya? Ya. Nah ini bro, ini sangat menarik gitu ya, karena ingat ya mungkin lagi di musim-musim lagi performance assessment gitu ya, meng-review back 2024 kan misalnya gitu ya, dan itulah yang gue lakukan juga di Januari, makanya emang sibuk banget. Aduh, tapi ini emang susah sekali sih bro, gitu ya. Dan tapi emang baik lagi ya, menurut gue kalau kita balik ke first principle, apa yang harus dilakukan oleh produk, gitu ya. Ya kayak tadi, gitu ya. Lu bikin 10 inisiatif, ini mungkin 7 gagal. Jadi, make sense gak sih kalau OKR lu ini misalnya di setnya sebagai, lu harus bikin X nih, gitu ya. Lu harus bikin Y. Gitu ya. Ya, tapi kalau X atau Y lu gagal kan ya buat apa juga lu bikin ini? Bener gak sih? Tapi dan ya balik lagi gue aja mungkin ngobrol to level manager ya, manager sedikit. Ini kadang-kadang masih suka salah paham gitu loh bahwa ya Pak oke hari ini kita bikin ini aja gitu loh. Ya gue selalu bilang ya, again ini mungkin kalau buat anak produk sih kalau gue simpelnya adalah OKR lu harus sama emang dengan bisnisnya gitu ya. Karena dengan itu menurut gue baru lu bakal benar-benar bisa fully align gimana caranya lu akan pikirkan tuh gitu ya mau pagi, siang, sore, malam sambil lu mimpi juga gitu ya. Gimana deh lu bisa benar-benar build something yang get the growth lah buat usernya kita gitu. Jadi emang agak tricky-nya sih kalau buat gue menurut lebih di sana sih. Karena kalau misalnya kita itu juga termasuk kan, jadi kita mungkin pada masih company belum pada kayak giants gitu ya, tapi kebanyakan kan sebenarnya ya kalau kita ngelihat company yang gede-gede ini, ngelihat dari time frame sukses yang dilihat kan sebenarnya kan, karena ada beberapa hal yang tidak akan menunjukkan kayak result dalam kayak setengah tahun, 1 tahun gitu ya. Baru setelah 4 tahun, 5 tahun tuh baru kelihatan. Yang benar-benar visionary itu kan justru itu sebenarnya yang justru strategi kayak misalnya contohnya si Nvidia gitu ya.
dia punya conviction Ya, betul. strong banget gitu ya, itu baru pay off setelah sekian berapa tahun kan gitu kan. Sementara itu dia harus deal with the competition lah dengan nothing to show. Nah, PM tuh gimana? Nah betul bro. Makanya emang gue pernah baca di satu buku gitu ya, mungkin lo tahu namanya bukunya Empowered. Inspired atau Empowered ya? Pokoknya emang ada serinya. Kayaknya Inspired deh. Ya, kayaknya yang Inspired gitu ya, by Marty Cagan namanya. Terus kan itu dia bilang kan, kalau gue harus menganalogikan kerjaannya product manager ini seperti apa gitu ya. Kerjaannya product manager ini seperti missionary, dia bilangnya, gitu ya. Sorry, gue nggak tahu missionary itu bahasa Indonesianya apa. Ya, Tapi missionary lah, missionary. Iya, kayak apa? Ya kayak ya mungkin kalau di Kristen ya kayak pastor gitu ya, kalau di Islam mungkin kayak haji gitu. Ya benar juga kan. Lalu ini kerjaannya adalah gimana gue meyakinkan orang gitu ya ke hal yang mungkin belum kelihatan gitu ya. Ya ibaratnya kan kayak ya kalau di agama-agama misalnya nanti ya setelah lu meninggal dan masuk ada rewardnya dan lain-lain gitu ya. Kayak tapi gimana gue juga tahu gitu misalnya kan gitu ya. Tapi harus bisa nih mengconvince orang gitu ya. Itu pas gue baca sih kayak benar banget ya actually ya. Dan tapi emang sebenarnya itu kerjaan-kerjaan itu kan sebenarnya mirip kayak kerjaan founder, gitu nggak sih? Lo confidence investor gitu juga nggak sih? Benar juga bro, iya benar gitu loh. Makanya mungkin sebagai founder gitu ya, kayak kita lebih mungkin udah lebih terlatih kali ya untuk menjadi lebih kayak anak produk gitu, harusnya lah ya, gitu ya, harusnya lah ya. Karena ya gue paham gitu ya. Tentang something yang kadang lu sendiri ragu gitu ya. Tapi lu gak boleh menunjukkan keraguan itu, dan lu harus membuat diri lu sendiri yakin. Ya betul sekali bro, gitu ya. Dan gue sudah ceritakan dulu gitu ya, kayak gue jual invoicing, dikiranya kayak lu apakah kayak accounting software gitu ya, kayak enggak pak, invoicing gitu ya. Investor ngeliat gue kayak pelongo kayak maksudnya gimana sih? Gitu ya, kayak bingung-bingung. Ya tapi itu emang penting sih bro. Karena ya baik lagi lah ya, again, produk ini kan harusnya lu juga ngebikin sesuatu yang belum ada, gitu loh. Kalau bikin sesuatu yang udah ada, ya lu nggak bakal bisa dapetin 5x, 10x, bro. Gitu ya, lu nggak bakal bisa dapetin 5x, 10x. Dan apalagi mungkin juga sekarang ada banyak teknologi baru nih, gitu ya, seperti AI misalnya. Gimana bro, itu baru gue mau nanya lu juga gitu ya. Beberapa aspek sih mungkin udah mulai pakai ya. Dan ini emang gue juga lagi mulai explore di produk gitu ya. Mungkin ibaratnya gue masih belum pakai untuk AI ini bisa memberikan recommendation atau acting like a product manager lah misalnya. Tapi lebih buat asisten dulu nih. Kayak misalnya kalau ada PRD gitu ya, kita minta AI-nya buat ngecek ini masih ada yang kelewatan nggak sih gitu ya. Kayaknya similarly di tech pun juga modenya mirip sih. Kayak kalau misalnya ada PR pull request, itu nanti kita masukin ke AI dulu buat nanti mereka review. Kalau gimana pakainya bro? Udah mulai pakai nggak tuh? Udah mulai, jadi sejak akhir tahun lalu itu tim memang lagi eksperimentasi sama AI gitu. Jadi kita implement AI untuk customer support. Nah, cuman karena memang ya biasanya ya di dalam company gue agak berhasil nih ngeyakinin leadership gue untuk pakai in-house. Gue gak berhasil gue ngeyakinin in-house. Gak berhasil. Gue udah tunjuk namanya tapi gak berhasil. Kenapa? Karena memang menurut pengalaman gitu ya, dan ini ada benernya, bahwa saat kita mau implementasi sesuatu yang baru, biasanya kita pakai vendor dulu untuk reduce the risk. Begitu nanti kita tahu vendor, hole-nya di mana aja, problemnya di mana aja, isunya di mana, kita belajar dari situ dan kita bikin produk sendiri yang better dari itu. Which makes sense, gitu ya.
Dan itu oke-oke aja gitu. Tapi kita udah berhasil bikin kayak chatbot itu yang benar-benar bisa nge-solve problemnya user, cuman masih inilah level yang basic lah. Tapi kalau yang sekarang udah di-implement, harusnya sekarang sudah mulai roll out itu search-nya pakai AI. Gitu. Jadi instead of normal search, ini search-nya lebih enak lah ya, karena dia bisa memahami lo. Jadi kayak orang ngobrol, sebenarnya cari apa sih ini? Oh ini oke cari gitu. Instead of lu benar-benar cuma cari keyword ya, search kan biasanya cuma cari keyword. It's better in that gitu. Tapi sebenarnya eksplorasi AI yang lain banyak banget sih, dan terutama untuk otomasi itu ini banget, powerful banget sebenarnya. Gitu. Dan yang bikin happy ternyata kita kemarin sempat kita bikin aja platform buat bikin AI agent. Jadi bikin platform untuk bikin AI agent untuk otomasi lah di internal. Setengah jalan nggak di-approve karena kita mau fokus ke yang lain dulu, kita mau revenue generation dulu. Udah. Kita eksperimentasi sama produk yang revenue generating. Tapi ternyata di luar tuh sudah ada banyak yang develop, termasuk dan Google develop kita tahu. Tapi banyak platform-platform yang yang udah develop AI agent builder. Jadi mungkin nanti kedepannya ya nggak usah build agent builder sendiri, kita tinggal colok-colok aja, connect aja. Malah sebenarnya yang sekarang menurut gue lebih banyak dibutuhin itu orang yang bisa paham how can we use AI gitu ya, the best we can gitu. Jadi instead of build sendiri, tapi bisa dipakai di mana aja sih, lo bisa leverage apa aja sih, itu yang menurut gue masih kurang. Betul. Karena memang belum banyak yang ya, karena menurut gue sih juga kalau kayak kayak AI gitu, looking at the progress ya and the development, gila cepet banget. Dan mohon maaf, kayaknya kalau emang dari Indonesia mau compete dengan talent-talent di luar negeri gitu ya dalam hal-hal AI ini, kayak ya mungkin ya kayak tadi lu bilang gitu, kayak lu mau bikin apa, kayak ya mungkin orang udah ada bikin open source-nya kayak dalam waktu kayak 2 hari, 3 hari gitu ya. Abis DeepSeek R1 keluar aja gitu ya dalam waktu seminggu, itu udah ada bikin satu open source coding assistant gitu ya. Ya masih belum sebagus kursor lah ya. Tapi itu tuh udah kayak dia menggabungin DeepSeek sama si Cloud. Dia namanya Deep Cloud gitu ya. Jadi DeepSeek ini kan reasoningnya jago, tapi codingnya nggak sebagus Cloud. Cloud kan ya of course codingnya jago, tapi reasoningnya nggak sebagus DeepSeek. Itu digabung jadi satu bro. Ini kayak dalam waktu satu mingguan gitu. Ini kayak ya ini ya ngapain kita bikin sendiri gitu loh. Menurut gue emang betul. Kita mendingan pikirin aja di application layer. Again, connecting-nya to the user problems and the pain points ini apa. And then that's where we focus our effort lah. Bener. Biar mereka yang bikin tag-nya, kita sambungin aja. Betul. Karena bikin kayak gitu juga nggak possible di sini sih. Mau ngapain? Ya, betul. Kalau engineers di big tech itu kan banyak yang katanya gabut juga gitu ya, jadi mungkin mereka emang banyak waktu buat bikin open source. Tapi bener deh, sekarang tuh sebenarnya kan gue lagi ada ini bareng sama teman, akhirnya kita coba deh bikin aplikasi AI sederhana yang bisa bantu orang untuk jadi customer support yang level-level basic banget lah. Kita coba jualin ke UKM-UKM yang benar-benar basic banget, yang standar banget, kita sambungin ke WA official kayak gitu-gitu. Jadi gimana caranya bisnis lo atau online lo atau bengkel lo, kalau misalnya ini kita masih belum jelas ya mau ngesasar segmen mana, makanya gue sebut macam-macam. Kalau misalnya ada orang kontak WhatsApp lo yang balas itu AI dengan base standar lah, itu kan standar banget ya, kalau lo ngerti AI kan, itu kita teman-teman tahu lah itu standar banget. Cuma even yang seperti itu kan sebenarnya belum banyak. Dan gue inspired sebenarnya dari lo sih, dari paper ya, maksudnya you can do a lot dengan existing tools sebenarnya. As long as lo benar-benar fokus problemnya user lo gitu, lo nggak perlu harus build yang canggih, harus gini, harus gitu. Itu udah old, itu harus kemarin, kagak. Setuju. Yang basic-basic simpel-simpel banyak yang belum ngerti. Lo sasar itu aja, you can make a decent business kan sebenarnya. Betul sekali bro, betul sekali. Dan ini mungkin kalau balik ke poin di awal gitu ya, seputar lo harus datangin user. Jadi gue ini pernah datangin user gitu ya.
Padahal di internal ini gue udah sering mendengar user ini di-mention, gitu ya, disebut-sebutin. Gue datangin usernya gitu ya. Ya, of course again, discussion-nya cukup positif lah, gitu ya. Kayak, oh, dia pakai produk ini, dia pakai produk itu, gitu ya. Nah, terus bro, gitu ya, baik lagi ya, Paper ID ini kan is like invoicing sama payment nih. Basic banget kan, yang namanya invoice itu. Nah, yang namanya invoice kan berarti harusnya bisa dibayar dong. Yang namanya tagihan harusnya bisa dibayar, gitu loh. Terus ada satu hal gitu ya, gue tanya ke user ini kayak, oh ibu ini kenapa sih Pak suka mengeksportin data kita keluar gitu ya? Oh ya, ini buat saya nanti bikin report gitu loh. Karena saya bingung, gimana ya bikin invoice itu jadi terbayar. Terus gue sempat kayak mikir-mikir gitu, ini maksudnya terbayar apa gitu ya? Apakah terbayar pakai apa gitu, pakai virtual account lah, atau pakai GoPay, atau pakai apa gitu ya? Enggak bro, kayak bener-bener dia actually nggak tahu gimana membuat invoice itu jadi terbayar gitu ya. Padahal ada kayak satu tombol yang harusnya bisa melakukan itulah gitu ya. Itu kayak, oh wow, kok insight yang gue dapat actually receh banget gitu ya. Tapi bener yang lu bilang gitu ya, kayak, aduh, kadang-kadang jadi orang produk ini juga nggak harus mikirnya jauh-jauh gitu ya. Kayak, lu ngomong ke user, you get, apa ya, lu dapat insight-nya banyak banget gitu ya. Mau yang ya jauh banget sampai yang receh-receh banget ya selalu ada. Seru ya. Nah, Aduh. koneksi gua lagi bermasalah Waduh, dikit. oke. Mungkin koneksinya udah mulai lapar kali ini. RTO. Tapi bener sih, dan kalau pengalaman gua gini bro, jadi dan gue yakin lo pasti juga punya pengalaman yang kayak ini kayak feedback yang receh-receh, simpel-simpel kerja cepet-cepet justru impact-nya malah gede. Ini giniin aja deh ini. Ternyata impact-nya gede banget. Kerjanya cuma satu engineer kerjain sehari 2 hari, impact-nya gede banget kayak gitu-gitu. Dan gue ketemu sih beberapa hal kayak gitu yang ini kayak codingan logic lama. Tapi kalau nggak ada yang ngulik, nggak ada yang ngelihatin dalemannya, kenapa sih dibikinnya dulu kayak gitu? Itu nggak ada yang sadar. Begitu dibenerin, banyak banget itu kayak itu problem yang dialami oleh banyak orang dari dulu. Tapi people never know why it happens, why it actually happens. Sebenarnya ada satu logiknya yang dulu bener gitu. Tapi lama memang belajar sih how to understand, ngulitin satu-satu itu yang sama kayak ke user tadi ya. Jadi mungkin itu insight-nya receh, tapi kalau lu nggak actually spend time nggak akan ketemu kan ya. Betul. Dan itu justru menurut gue adalah apa ya, kayak pekerjaan yang gue cukup yakin gitu ya. Mungkin masih akan lama sih untuk itu benar-benar mungkin bisa digantiin oleh AI lah misalnya gitu ya. Karena kayak lu yakin gitu ya, lu yakin lu mau kayak kasih AI gitu ya buat ngobrol sama user lu kayak ya nanti dulu lah gitu ya. Yang namanya customer kan tetap masih butuh the human touch ya, menurut gua. But that is why misalnya gue juga merasa kayak engineers itu kayak anak tech butuh harus kayak ketemu user juga sebenarnya. Yang bagus gitu ya, semua harus ngerti lah di ujung tuh kayak gimana gitu. Jadi benar-benar ngerasain. Nothing beats really experiencing themselves. Betul. Kalau gua mau bawa nih ke topiknya gitu ya, kenapa sih kebanyakan PM menyerah? Gua mungkin lebih ke arah menurut lo sebenarnya gimana sih supaya PM ini lebih bersabar gitu ya dan mau terus ngerjain gitu, nggak nyerah terhadap produk itu, menurut gimana? Baik lagi nih kayaknya alur pertanyaan lo kayak udah scripted gitu ya, padahal kayaknya kita nggak ada janjian apa-apa bro. Boleh. Nah tapi ini mungkin ada dua hal sih gitu ya. Ini juga contoh ya, misalnya gue ngobrol udah ke tim HR kita gitu ya, ke tim HC Human Capital, dan ini mungkin ya gue share aja di sini. Tapi ada dua quality sih yang cukup penting ya menurut gue buat anak produk. Satu itu ya again yang namanya growth mindset gitu ya, karena ya lu di dunia startup, lu di produk juga gitu ya, again banyak hal-hal yang rancu, nggak natural, jadi ya lu ini harus benar-benar sangat siap
fleksibel untuk bisa grow terus dan grow dengan cepat, gitu ya. Apakah ini ya tadilah mau tambahin juga the continuous improvement, continuous learning. Tapi kan mungkin growth mindset ini juga it's not just about the lu learningnya ya, tapi juga misalnya kayak response lu. Again ini beberapa hal yang menurut gue subconscious lah, gitu ya. Kayak kalau lu nih nggak you don't have that growth mindset, dan mungkin lu jadi agak kayak defensif, gitu ya, kayak defensif as a person, atau mungkin kayak orang kasih elu feedback apa, mungkin again kesannya agak pedes dan lain-lain secara penyampaiannya, tapi niatnya baik, gitu loh. Ya kalau lu sebenarnya growth mindset gitu ya, kayak mungkin lu nggak akan jadi terlalu baperan, misalnya. Dan ya ini bro, ya lu tau lah ya, pasti sudah pernah pernah mengalami, misalnya. Nah terus ini satu lagi ini emang gue debatnya emang cukup panjang gitu ya, sama si orang people partner gue. Tapi kita setuju kayaknya ini tetap beda pak, gitu, ini kayaknya tetap beda. Nah yang kedua ini yang istilah kita adalah grit, bro. Ya grit ini kan ya lu ya tadi gitu ya, you might have a good growth mindset, tapi kalau lu juga nggak punya grit gitu ya, lu nggak punya the resilience, ya mungkin gue lelah nih gitu ya. Karena ya iyalah bro, di startup ya lu sudah lihat sendiri kan kayak gimana gitu ya, it's very tough. Di startup itu is very tough gitu loh. Dan ya gue juga udah sempet share. Tapi kalau gue benar-benar mungkin di awal-awal gue mungkin merasa gritnya nggak terlalu ada ya, gitu loh. Tapi kayak passionnya itu yang mungkin lambat laun ya lumayan membangun grit itu sendiri sih, resilience-nya ya. Ya, dan bro kalau lu udah sebagai founder, you have seen all of the horrors gitu ya, bisa jadi apa aja. Ya, sudah tidak banyak hal di dunia ini yang bisa menakutkan lu lah gitu, ibaratnya. Gitu. Jadi emang jam terbang itu ngefek. Jam terbang itu ngefek tuh. Ya, jam terbang itu ngefek. Dan ya, apalagi tapi bener ya, jam terbang yang actually terbang ya, bukan cuma jam terbang yang lo actually di darat ya. Oke, ini ada satu pertanyaan nih. Idealnya gitu mas, gimana tapi cara bawa engineers yang leadership-nya aja menormalkan working in silo, menurut lo gimana? Oke. Nah ini kalau buat hal-hal leadership, ini emang, of course ini mungkin udah lebih agak beda topik lagi ya bro. Gitu. Tapi oke, mungkin ini sudah pernah gue lewatin juga. Mungkin nggak persis ini leadership-nya di tech, gitu ya. Tapi ujung-ujungnya emang you like it or not gitu ya. Mungkin ini untuk Mas Alif yang bertanya, saya tidak tahu posisimu seberapa tinggi di perusahaan, mohon maaf. Tapi ujung-ujungnya emang working in silo, the collaboration. Ini kan balik ke culture leader tersebut itu pun juga mau bikin culture yang seperti apa di divisinya dia ini sendiri. Gitu. Dan kalau buat ini menurut gua ini emang nyambung balik ke misalnya core value-nya kita. Gitu ya, benar core value lah. The core value from the management, or ya misalnya kalau emang masih ada foundersnya ya dari foundersnya mungkin ada core value seperti apa atau culture seperti apa yang mau lebih ditekenin di perusahaannya gitu. Jadi kalau di kita dalam hal ini ya, walaupun gue tau lah dari working levelnya aja mungkin sebenarnya ada niat baik gitu ya, pengen lebih reach out dan lain-lain. Tapi sorry to say kalau emang dari leadersnya ini pun juga punya mindset yang tidak align misalnya dengan core value-nya. Ini mau sampai kapanpun sih susah dibenerin sih, Mas Ali. Tapi gimana bro? Lu apakah ada thinking yang berbeda seputar ini? Gua agree sih. Maksudnya kalau leader lo itu susah, iya susah. Gitu. Karena gue pernah ada di posisi ini.
ada satu leader yang new hire sebenarnya dia, gitu ya. Betul. Tapi kemudian dia jadi ada hero syndrome lah, gitu. Jadi kalau bukan gua nggak jalan nih. Gitu. Dia yang paling kencang kerjanya, paling repot, paling sibuk, paling harus make decisions himself, ya. Itu sulit sih. Jadi instead of collaborating dan lifting each other up sebenarnya. Jadi depending, relying on each other, harusnya kan seperti itu. At that time itu seperti itu gitu ya. Cuman dia seperti itu. Ya akhirnya nggak cocok. Akhirnya banyak clash kayak gitu ya. Gitu. Susah sih. Emang karakter orang sendiri-sendiri. And that's why makanya company yang cocok untuk satu orang mungkin nggak cocok untuk orang lain. Makanya we have choices, we have options. Ya, betul. Ya itu sih, ya kalau tentang leadership sama core values sih bro, wah itu sih another, apa ya. Tadi gue mungkin emang mau nambahin juga ya, emang untuk anak-anak produk gitu ya, again, why it is also hard and why many people mungkin akan menyerah, yaitu adalah mungkin nggak banyak yang juga paham atau aware bahwa lu ini kalau udah makin senior gitu ya problem-problem seperti Mas Alif ini udah akan makin sering muncul nih gitu ya, karena sekarang ini dimensinya berbeda lagi gitu ya, gue harus tektokan cross division lah gitu ya, gue harus kayak manage up juga gitu ya, manage ke management atau founders atau investor bahkan, dan itu yang ya baik lagi ya nggak pernah diajarin juga kan, dan lu benar-benar harus ya learn by doing. And again, menurut gue not learn by doing ya, tapi ya tadi gitu loh, kayak again make sure ya lu juga harus suka baca lah gitu ya seputar leadership, management, karena ya itu sebenarnya areanya masih luas banget buat orang itu pelajarin, dan ya tadi gitu banyak yang mereka ini bahkan tidak tahu bahwa mereka tidak tahu tentang manajemen atau leadership tadi. Jadi emang have to keep learning lah, Bro Bri. Oke. Terima banget bro, sudah meluangkan waktunya. Diskusinya lumayan sama-sama. Aduh, selalu seru nih. Iya, kalau ngobrol sama lu. Dan bisa jalan pikirnya kayak sama banget gitu. Emang ya sama lah, ngerjain isu yang sama, problem yang sama ya. Gitu. Tapi happy to keep in touch. Hopefully sama-sama, sesi kali ini bisa insight ya buat teman-teman bahwa ya emang problemnya kayak gitu normal gitu ya. Kalau teman-teman ngalamin problem kayak gitu, lo di kantor itu terus kemudian ngerasa gagal, gak bisa, ya that's the game. Mau gimana? Gitu ya, kan. semoga jadi teman-teman pendengar di sini banyak belajar nih. Makasih banyak. Hopefully gue pingin setting satu sesi lagi lah ntar in the future, pasti harus balik lagi lah. Siapa? boleh. Nanti kita akhirnya lagi aja. Tanggal 27 itu ada ya office visit kan ya? Berarti ya. Betul. And itu emang kita open. Although emang dibilangnya limited slot sih. Gue juga nggak tahu ya. Mungkin bisa ada sampai 30 orang mungkin. 20-30 orang feeling gue. Ya. Teman-teman yang pengen ikutan office visitnya Flip sampai office visitnya paper.id. Waduh, jangan salah alamat nih nanti. Tanggal 27 tanda kantor nanti. Itu ada QR code-nya, bisa di-scan di situ, dan nanti lo yang udah join grup dan channel, ntar gue kasih link-nya juga di sana. Bro, thank you bro, udah bantu ini juga. Ngobrol-ngobrol, hopefully bisa kenalan, dan buat lo yang lagi cari opportunity, siapa tahu ketemu yang cocok gitu ya. Ataupun misalnya nggak ketemu yang cocok, kalau lo punya waktu luang, ya nggak ada salahnya kan nambah network kan, kenalan sama orang. Siap. Sip. Thank you bro, sukses terus buat paper. Thank you bro, iya enjoy Sabtu dan minggunya nih. Thank you, bye-bye, thank you semuanya.